Selamat siang, baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Kemarin gue baca komen nih mengenai teman kita nih. Saya nggak nyebut nama ya. Jadi dia itu selalu di kasus ya. Dia tuh selalu ditolak bank pengajuan kredit dengan alasan kredit bermasalah terus. Mungkin dia nggak tahu lah gue nyoba beberapa bank ya. Cuma mungkin bank ini ditolak, bank ini ditolak, bank itu tolak terus. Dan ternyata setelah ditanya ada masalah di BI checkingnya. Nah, ya mungkin teman-teman ada nggak ngalamin seperti ini ya? Jadi gini teman-teman ya, dia kebetulan ngajukan kur ya, dan terlalu ditolak. Mungkin beberapa waktu dia ditolak. Nah, jadi gini teman-teman ya, ada ada suatu kasus di mana gue pernah ngalamin sendiri, bukan gue sih, nasabah gue datang, setelah kita cek, dan kebetulan sama mungkin kasusnya. Jadi di leasing dia itu golongan 5, call 5, tapi tunggakannya kecil, cuman berapa ratus ribu gitu ya. Jadi ternyata bukti lunas sudah ada. Ternyata mungkin ada sistem apa gitu sehingga rekening pinjaman dia di leasing tersebut nggak ditutup. Nah, jadi sehingga karena mungkin sudah jauh tempo, ini mungkin ya, aku nggak ngerti ya. Akhirnya selalu timbul tunggakan yang dia tidak sadari, mungkin leasing juga tidak sadari. Seperti itu. Nah, akhirnya gue bilang, Pak ini harus dibenerin. Lapor ke sana minta dihapus. Kebetulan dia punya bukti lunas. Nah, itu yang pentingnya ya. Kalau bukti lunas kredit apapun disimpan ya. Kapan tahu butuh kan kita nggak ngerti ya. Kita lagi apes ternyata ada error sistem kita nggak bisa segera. Kalau misalkan udah ada bukti lunas kan bisa langsung segera ternyata bisa langsung segera ini ya ditindaklanjutin. Karena apa? Karena namanya masih tertera situ, nomor rekeningnya juga masih ada situ. Jadi pihak leasing nggak terlalu mencari siapa orangnya gitu. Bukti lunas tuh ada semua tuh, rekeningnya berapa, jumlahnya berapa, pelunasnya kapan. Lebih mudah mentelusurinya ya, mentrace-nya lebih mudah. Nah, jadi akhirnya apakah kursnya bisa diproses? Jadi gini teman-teman, ada kebijakan yang tidak bisa toleransi lah, dikasih kebijakan lah. Ada hal-hal yang bisa dikasih kebijakan. Contohnya gini, ketika teman yang nasabah gue itu akhirnya kenapa kita nggak bisa proses tetap walaupun kita ternyata masalahnya ini sih bukti lunasnya ada secara ini kan oke, kita bisa kasih kebijakan tapi untuk kur misalkan itu kan ada juklak pemerintahnya ya dari pemerintah maksudnya. Kalau dari pemerintah tetap dibilang tidak bisa memproses dalam keadaan tidak lancar ya, boleh diproses dalam keadaan lancar. Artinya apa? Walaupun itu memang kesalahan sistem di leasingnya waktu itu ya, kita tetap tidak bisa proses. Tunggu itu clear dulu, nol dulu, ya enggak? Tertulis lunas dulu. Karena apa? Karena kita, kalau gue pribadi, kalau tertulisnya memang di peraturan pemerintahnya tidak boleh ngasih kredit ke orang yang sedang dalam keadaan kredit bermasalah, kita nggak bisa gitu. Nah, perkara sudah lunas, misalkannya sudah lunas nih kreditnya, terus 2 bulan kemudian lah udah terupdate. Nah, itu kebijakan bank internal. Kenapa? Karena ada beberapa bank yang mensyaratkan 6 bulan lancar, setahun lancar. Itu kan baru 2 bulan lancar nih. Karena setelah diupdate 2 bulan kemudian kan. Artinya ada kebijakan bank, baru di situ bank bisa ngasih kebijakan. Oh, kita kan udah tahu ini salah sistem aja. Bukti lunasnya udah ada. Kita bisa ngobrol sama bos kita, Pak. Ini nih sebenarnya bukan masalah dia yang bermasalah, tapi memang kesalahan sistem aja dari leasingnya. Sehingga waktu itu bos kita bilang, oh ya udah bisa proses ya, bisa bertanggung jawab kan, jadi bisa Pak. Saya udah ngobrol sama pihak leasingnya juga, dibikin notulennya juga. Gitu. Jadi kebijakan itu ada yang memang kebijakan udah mati, seperti tidak boleh kasih kredit ke orang yang dalam bermasalah. Tapi ada juga kebijakan yang internal bank yang masih bisa dilaksanakan di misalnya tersebut. Misalkan kejadian seperti itu ya baru 2 bulan lunas akhirnya bisa kita proses. Yang penting ketika kita proses itu dalam keadaan lancar ya nggak, dan sudah terupdate. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan ada kejadian seperti ini tanyakan langsung ke siapanya, ke AO-nya, mantringnya, RM-nya, analisnya, CA-nya, bermasalahnya di mana. Boleh nggak sih nanya? Boleh. Ya nggak? Boleh lihat hasil listriknya nggak? Boleh. Kita lihat dong Pak, jelasin sedikit. Nggak masalah kok yang dikasih teman-teman sendiri kok. Slik teman-teman sendiri juga, bukan slik orang lain. Nah, baru teman-teman sendiri juga ya. Makanya apa
lewat WA. Tanyakan langsung ke orangnya, ke analisnya, "Pak, masalahnya di mana?" Biar apa, demi kebaikan teman-teman juga kan. Kasihan juga kan, ke sini tolak, ke sini tolak, ke sini tolak. Padahal teman-teman sendiri yakin bahwa tidak ada pernah masalah dan namanya tidak pernah dipinjam untuk kredit orang lain. Nah, itu aja, yang penting gitu. Kalau sepanjang itu mah aman, ya teman-teman juga gue yakin bisa diproses kan. Tapi administrasinya, mengenai yang sistem error tersebut harus dibersihkan dulu ya kan. Ya itu aja guys yang bisa gue bahas mengenai teman kita ya, semoga bermanfaat, yang pasti bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.